Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishfa Asli Latifah. Berbicaranya di sini saya akan mempresentasikan tentang dreambook saya yang dibuat selama kegiatan Fatan ini. Jadi di dreambook saya ini berisi berupa impian saya, cita-cita saya, harapan saya, kekurangan saya, dan masih banyak lagi. Jadi pertama nih, dreambook saya ini saya persembahkan untuk keluarga saya, untuk kedua orang tua saya, untuk kedua kakak saya, dan untuk diri saya sendiri. Saya berharap dengan adanya buku dreambook ini bisa menjadi pengingat ketika di tengah jalan, ketika saya mengejar cita-cita saya jenuh, saya lelah, saya ya begitulah. Jadi buku ini bisa jadi sebagai pengingat. Yang pertama ini ada Inilah Aku. Jadi di Inilah Aku tuh mendefinisikan tentang aku, tentang tanggal lahir aku, tentang ya semuanya, tentang makan favorit aku, tentang semuanya deh, pokoknya tentang aku. Terus juga ada struktur bukan struktur, apa namanya, genogram. Nah di sini tuh ada genogram keluarga aku. Yang pertama itu ada ini nenek dari mama, nenek dari mama, kakek dari mama. Terus juga ini ada nenek dari bapak, terus juga ada kakek dari bapak, terus ini ada mama sama bapak, terus ini ada Aisyah sama ada aku. Terus di sini juga ada visi misi hidup saya. Visi hidup saya itu bermanfaat bagi orang banyak, dan misi hidup saya itu belajar dengan semangat, tekun, dan kesungguhan. Moto hidup saya itu don't see, don't just focus and believe you can be. Jadi ketika kita mengejar cita-cita, ketika kita mengejar sesuatu, jangan hiraukan orang-orang yang kontra terhadap kita. Kita cukup fokus dan percaya kita bisa mengejarnya, kita bisa melakukannya gitu. Terus ada peranku di dunia Allah. Yang pertama itu saya sebagai seorang hamba yang harus menjalankan semua perintahnya juga menjauhi larangannya. Terus juga ada sebagai seorang siswa, seorang santri yang harus selalu semangat dan sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengejar cita-cita. Terus yang ketiga sebagai seorang anak yang harus menurut kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Mama, Bapak. Terus yang keempat sebagai seorang teman yang apabila temannya butuh bantuan kita harus membantunya. Terus yang kelima sebagai seorang kakak yang harus memberikan teladan kepada adik-adiknya. Terus juga ada sebagai seorang perempuan yang harus menjaga izahnya, menjaga auratnya. Terus yang terakhir itu sebagai seorang adik yang harus menurut kepada kakaknya. Gimana ya, Aisyah nggak nurut ya sama Terus juga di sini ada tentang 100 impian saya, 100 impian aku. Intinya mah di dalam impian itu saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Terus juga ada role model saya. Jadi role model saya itu ada 5. Yang pertama itu ada mama saya. Mama tuh sangat menginspirasi banget bagi Ishfa tuh, karena mama tuh ngajarin banyak hal, ngajarin tentang kehidupan, ngajarin tentang ya gitu, selalu ngingetin Ishfa jangan pernah lupa sama Allah, harus selalu qanaah dalam kehidupan. Terus yang kedua itu bapak itu panutan banget. Bapak itu keren banget, semangat cari ilmunya, nggak kayak Iswa ya Pak, males-malesan mulu kalau di rumah. Terus yang ketiga itu ada Aisyah itu ya seorang yang selalu ada buat Iswa ya gitu deh, bingung. Terus yang kelima ada Aikna juga ya orang yang care soal itu. Pokoknya aduh aku bingung, tahu di situ dipotong aja tahu nih. Yang kelima role model saya itu ustazah yang ada di Sumatera. Terus di sini juga ada kekurangan dan kelebihan saya. Ini menurut orang-orang ya, tadi saya nanya dulu ke orang-orang. Kata orang-orang sih katanya kekurangan saya mudah grogi. Iya, saya mudah grogi, itu saya juga panikan, saya juga sering lalai, terus suka terburu-buru, baperan, jutek, kemudian. Terus katanya kelebihannya mudah meminta maaf duluan, supel, bisa diajak curhat, pendengar yang baik, tekun dengan mimpi, mudah ngafal, ramah. Insya Allah. Habis itu dan terakhir di buku saya ini ada komitmen.
Dengan ini saya berkomitmen untuk bersungguh-sungguh dengan sangat sungguh-sungguh mengejar impian dan cita-cita saya. Jika di tengah jalan saya lelah dan menyerah, saya akan membuka kembali buku ini agar saya terus ingat hidup ini bukan untuk bersantai-santai ria, tapi untuk mengejar impian, cita-cita, dan harapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.